Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas PTK 3B akan mempresentasikan makalah dengan judul Teknik Produksi Konten Audio atau yang biasa disebut dengan podcast. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Aisyah Nabila selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Sylvie Nomarasari dan Rizka Akardata. Nah, dalam video ini kami akan membahas 4 bagian utama, yaitu yang pertama ada dasar-dasar broadcasting konten audio, yang kedua ada penulisan skrip yang efektif, yang ketiga ada teknik editing dan rekaman audio, dan yang keempat ada strategi distribusi konten audio. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama tentang dasar-dasar broadcasting konten audio yang akan disampaikan oleh Sylvie Nomarasari. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar broadcasting konten audio. Next. Nah, pengertian dan sejarah broadcasting audio. Nah, broadcasting audio adalah proses penyiaran atau penyebaran informasi, hiburan maupun pesan dalam bentuk suara melalui media elektronik seperti radio, internet, berupa podcast atau live streaming atau sistem komunikasi lainnya. Nah, tujuannya itu adalah agar pesan dapat didengar oleh khalayak luas secara serentak. Nah, berawal dari perkembangan teknologi, radio pada awal abad ke-20 kini dilakukan juga melalui media digital seperti podcast dan platform streaming online. Nah, di sini ada unsur dan prinsip dasar, yaitu terbagi dua. Yang pertama ada unsur penting, yaitu penyiar atau announcer, naskah siaran, peralatan siaran seperti mikrofon, mixer, komputer, terus ada suara dan musik, dan pendengaran atau audiens. Nah, yang kedua ada prinsip penting. Yang poin pertama itu ada kejelasan atau clarity. Suara dan pesan harus terdengar jelas. Lalu selanjutnya menarikan. Isi siaran harus menarik perhatian pendengar agar audiens tidak dapat boring. Lalu selanjutnya ada ketepatan, yaitu informasi yang disampaikan harus benar dan harus akurat. Next, selanjutnya ada jenis konten dan peran era digital. Yang pertama ada jenis konten audio, yaitu berita, talk show, drama radio, podcast. Nah, rekaman audio digital mungkin dapat didengar kapan saja, program musik dan hiburan. Selanjutnya, peran di era digital. Yang pertama itu menyebarkan informasi secara cepat dan luas dan jelas. Selanjutnya, menjadi sarana edukasi dan hiburan, lalu memberikan peluang bagi kreator konten untuk mengekspresikan ide. Baik, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, saya serahkan terlebih dahulu kepada moderator. Terima kasih kepada Sylvie Nomarasari atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan lanjut pembahasan yang kedua, yaitu tentang proses penulisan skrip yang efektif untuk konten audio yang akan disampaikan oleh Rizka Akardata. Langsung saja kita simak. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang proses penulisan skrip yang efektif. Nah, yaitu ada pentingnya skrip audio. Yang pertama yaitu skrip yang baik akan membantu penyiar menyampaikan pesan secara jelas, menarik, dan sesuai dengan tujuan komunikasi. Lalu yang kedua, skrip berfungsi sebagai panduan tertulis yang mengarahkan seluruh alur produksi. Kemudian ada tahap 1 dan 2 yaitu tentang konsep dan outline. Nomor 1 yaitu menyusun ide pokok dan garis besar isi atau disebut outline, yaitu kerangka atau outline membantu menjaga alur cerita agar tetap terstruktur. Lalu yang kedua yaitu menentukan tujuan dan sasaran audiens, yaitu berupa pemahaman terhadap audiens adalah
kunci agar pesan dapat diterima dengan efektif. Lalu ada tahap selanjutnya, tahap 3 dan 4, yaitu tentang bahasa dan emosi. Yang pertama yaitu menulis skrip dengan bahasa yang natural dan percakapan. Bahasa dalam konten audio sebaiknya bersifat lisan, sederhana dan mudah dipahami. Kalimat harus dibuat pendek, jelas, dan seolah-olah berbicara langsung dengan audiens. Kemudian yang kedua yaitu menambahkan unsur emosi dan intonasi, yaitu mengarahkan bagaimana nada, jeda, dan penekanan suara digunakan untuk membangun suasana. Kemudian materi tentang teknik editing dan rekaman audio. Ada beberapa peralatan rekaman utama, yaitu meliputi satu mikrofon, yaitu gunanya untuk menangkap sumber suara. Nah, misalnya kayak jenis kondenser atau dinamis. Yang kedua yaitu audio interface, yaitu fungsinya mengubah sinyal analog menjadi digital untuk diproses komputer. Kemudian yang ketiga ada software digital audio workstation atau DAW, yaitu aplikasi seperti Audacity, Adobe Audition, atau Reaper untuk mengedit dan memproses audio. Dan kemudian untuk teknik dasar rekaman suara, yaitu meliputi satu jarak mikrofon, idealnya antara 15 sampai 30 cm untuk suara vokal. Yang kedua ada ruangan kedap suara, yaitu fungsi untuk menghindari pantulan dan kebisingan luar. Yang ketiga ada kontrol volume dan gain, yaitu untuk menyesuaikan level suara agar tidak clipping atau terlalu tinggi, atau noise, yaitu terlalu rendah. Terus yang ketiga yaitu penggunaan pop filter. Fungsinya itu untuk mengurangi letupan udara pada huruf P, B, dan T. Nah, kemudian ada proses editing audio. Nah, proses editing audio itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas audio tanpa mengubah karakter suara aslinya. Nah, langkahnya yang pertama, langkah umum, yaitu menghilangkan suara bising atau gangguan latar. Terus yang kedua yaitu equalization atau EQ. Fungsinya itu untuk menyeimbangkan frekuensi suara agar terdengar natural. Yang ketiga ada compression. Fungsinya itu untuk menstabilkan dinamika suara agar volume tidak terlalu naik atau turun. Terus yang keempat ada mixing, yaitu menggabungkan beberapa elemen audio agar harmonis. Kemudian yang kelima ada mastering, tahap akhir untuk memastikan keseluruhan audio memiliki kualitas yang konsisten dan siap disiarkan. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya serahkan pada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua yaitu Syafrul Dalfa. Penjelasan sangat menarik mengenai penulisan skrip yang efektif serta teknik editing dan rekaman audio. Untuk materi yang keempat yaitu tentang strategi distribusi konten audio akan dijelaskan oleh saya sendiri sama Isnadila. Nah, untuk materi yang keempat yaitu ada strategi distribusi efektif. Strategi distribusi diperlukan agar konten audio dapat didengar oleh audiens yang luas serta sesuai dengan target pendengar. Strateginya mencakup pemilihan platform, kemudian ada teknik promosi dan penentuan waktu publikasi konten. Nah, selanjutnya yaitu ada strategi yang dapat digunakan untuk distribusi konten audio. Yang pertama ada penjadwalan publikasi yang konsisten. Konsistensi mengubah konten membuat audiens lebih mudah mengenali pola dan menantikan konten yang terbaru. Dalam mengunggah konten seperti jadwal mingguan atau harian membuat audiens lebih mudah mengenali pola yang ditentukan. Nah, waktu unggah sebaiknya disesuaikan dengan jam aktif pendengar. Misalnya siang itu pukul berapa, malam itu pukul berapa, dan pagi itu pukul berapa. Kemudian
Kemudian yang kedua ada pemilihan platform, disalurkan melalui podcast platform, yaitu ada Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, serta media sosial seperti YouTube dan TikTok. Nah, konten audio dapat disebarluaskan melalui berbagai platform tersebut. Pemilihan platform juga harus disesuaikan dengan karakteristik audiens yang dituju. Tidak semua platform itu memiliki satu pendengar yang sama, jadi mereka berbeda-beda lah pokoknya. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan analisis data audiens. Kreator dapat mengetahui preferensi audiens dan menyiapkan strategi distribusi. Nah, melalui data statistik seperti jumlah pendengar, lokasi, dan lokasi dengar, kreator dapat mengetahui preferensi audiens dan menyesuaikan strategi distribusi agar lebih tepat sasaran dan lebih banyak audiens yang mendengarkan. Kemudian yang keempat ada optimalisasi media sosial, meliputi membagikan potongan audio atau audio snippet, membuat dasar, dan mengunggah hashtag relevan. Nah, media sosial menjadi sarana penting untuk memperluas jangkauan konten audio. Strateginya yaitu meliputi audio snippet dan membuat teaser dan juga membuat hashtag yang relevan untuk menarik perhatian pengguna baru. Jika kita memiliki hashtag yang bagus, audio yang bagus juga dan menarik para audiens, konten kita akan ramai oleh audiens. Kemudian di luar dari ini ada juga yang disebut kolaborasi dan cross promotion. Apa itu? Yaitu bekerja sama dengan para konten kreator yang lain, yaitu bisa saja stasiun radio atau para influencer dapat meningkatkan jangkauan audiens, karena dengan pengaruh radio dan juga jangkauan influencer itu dapat mengaitkan seluruh audiens dengan influencer atau stasiun radio tersebut. Kolaborasinya itu berbagai materi, ada berupa wawancara atau pertukaran konten atau promosi silang antar platform yang sering kita lihat di para konten kreator yang sedang mendistribusikan atau mempromosikan suatu video. Kemudian yang terakhir ada penyebaran melalui komunitas dan forum tertentu, yaitu dengan cara membagikan konten di komunitas atau forum dengan minat yang relevan, misalnya di grup musik, pendidikan, atau teknologi. Yaitu dapat membantu menjaga audiens yang benar-benar tertarik dengan topik yang dibahas. Misalnya ada komunitas atau forum tentang pendidikan. Nah, kita dapat mengirimkan konten kita tentang pendidikan ke dalam forum tersebut agar lebih banyak audiensnya yang sama-sama tertarik dengan topik yang dibahas. Nah, jadi itu dia ya teman-teman penjelasan dari kami tentang teknik produksi konten audio, yaitu podcast. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa produksi podcast itu tidak hanya cuma soal rekaman saja, tetapi juga melibatkan berbagai proses seperti penulisan skrip, editing, dan strategi distribusi agar bisa didengar oleh banyak orang. Terima kasih sudah menonton video presentasi dari kelompok 3 PTIK 3B. Jangan lupa tinggalkan komentar dan dukung terus karya kami kelompok 3. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Bye.